Kiranya Roh Kudus bekerja berkarya, agar dengannya kami dimampukan untuk mengerti kehendak-Mu, dan pakailah hamba seturut dengan maksud-Mu. Dalam Yesus Kristus kami alaskan pemberitaan firman ini. Amin. Dasar pemberitaan firman untuk kita, saya ambil dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-9. Filipi pasal 4 ayat 2 sampai 9, di sana perikopnya nasihat-nasihat terakhir. Saya bacakan begini. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya satu sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Susugos temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Shalom. Pada 2 minggu yang lalu, atau tepatnya tanggal 6 September 2021, Pak Lut Binsar Panjaitan bersama Menko Perekonomian dan Wakil Menteri Kesehatan melakukan siaran pers hasil dari rapat kabinet terbatas. Konferensi pers ini diawali dengan penegasan Presiden yang disampaikan oleh Pak Luhut. Penegasannya adalah COVID-19 ini tidak akan hilang dalam waktu yang singkat. Dan kita perlu untuk menyiapkan diri dalam hidup bersama COVID-19, karena COVID-19 ini nanti akan berubah dari pandemi ke endemi. Saya ulangi penegasan itu. COVID-19 ini tidak akan hilang dalam waktu yang singkat. Dan kita perlu untuk menyiapkan diri dalam hidup bersama COVID-19. Karena COVID-19 ini nanti akan berubah dari pandemi ke endemi. Penegasan ini menunjukkan ada tantangan berat dan bahaya besar yang masih terus kita hadapi di hari-hari yang akan datang. Dan kita ada serta hidup di dalamnya. Kita dipersiapkan untuk tidak berharap banyak bahwa COVID-19 ini akan segera hilang. Yang diperlukan dan perlu dipersiapkan ialah agar kita dimampukan hidup bersama dengan COVID-19 ini dan bahaya yang menyertainya. Sekaligus hidup seutuhnya bagi diri kita sendiri. Dan juga hidup tetap bermakna bagi orang lain. Nah, memperhatikan penegasan tersebut, kita juga diperhadapkan dengan banyak persoalan lain dan masalah-masalah lain. Termasuk secara khusus berkaitan dengan kemungkinan akan ada tetap orang-orang yang terpapar. Ataupun juga yang terkait dengan mereka sudah pernah terpapar.
Saya mencatat paling tidak ada 2 hal berkaitan dengan yang terpapar, yang sudah terpapar, yang sekaligus menjadi masalah kita bersama, ataupun masalah-masalah khusus bagi orang-orang tertentu. Yang pertama ialah kenyataan ada banyak orang yang terpuruk secara ekonomi. Saya tidak jauh-jauh untuk hal ini, saya mengambil contoh yang dialami oleh keluarga saya sendiri misalnya. Ponakan kami yang sekian waktu yang lalu pernah tinggal bersama, kemudian dia sudah bekerja di hotel dan posisi yang sudah lumayan baik. Sejak COVID ada, ia pun harus berhenti bekerja, di PHK dari hotel. Dia mencoba mencari pekerjaan lain untuk menghidupi istri dan 2 orang anaknya. Prinsipnya apapun yang bisa dikerjakan yang mendatangkan uang, diupayakan agar bisa tetap bertahan hidup. Atau internal keluarga lebih dekat lagi, misalnya anak kami Raka, yang tempo hari sempat cukup berbangga sebagai seorang pekerja seni, yang sudah malang melintang tampil di beberapa kota di Indonesia, bahkan sempat ke Eropa, sempat ke Australia. Akhirnya terpuruk juga karena memang dia belum mapan. Ditambah lagi karena sempat terpapar oleh COVID ini, maka harus fokus pada pemulihan kesehatan. Secara ekonomi saat ini dia memerlukan bantuan kami orang tua sebagai bagian upaya bangkit dari situasi yang ada dan macam-macam kesulitan yang sedang dialami saat ini. Ini sekedar contoh kecil dalam bidang ekonomi. Hal kedua ialah kenyataan apa yang disebut dengan istilah long COVID-19 effect. Seseorang yang pernah terpapar ketika ia sudah sembuh, belum tentu bisa sembuh pada keadaan semula ketika ia belum terpapar oleh COVID-19 ini. Ada banyak kemungkinan efek berkepanjangan yang dialami oleh seseorang. Kembali untuk mempermudah saya mengambil contoh akan hal ini, ialah pengalaman kami dalam keluarga. Saya bersama istri dan anak kami Reva terpapar pada awal bulan November tahun 2020. Tanggal 24 November kami dinyatakan negatif dan kami orang tuanya boleh keluar atau pulang dari rumah sakit. Tetapi efek berkepanjangan masih dialami hingga hari ini. Misalnya, untuk tidur tidak selalu mudah. Sering ada gangguan untuk bisa tidur dan nyaman dan nyenyak seperti sebelumnya. Saya sendiri misalnya di bagian bau sampai hari ini masih sering ada rasa sakit, dan di pangkal leher masih sering juga ada rasa pegal dan sakit-sakit sampai hari ini. Yang belum pernah atau tidak pernah dirasakan sebelum kami mengalami atau terpapar oleh COVID-19 ini. Ini baru contoh kecil, contoh ringan yang saya ambil untuk menunjukkan bahwa ada efek berkepanjangan yang bisa dialami oleh seseorang. Dan saya tahu bahwa ada banyak orang lain lagi yang efeknya jauh lebih berat, yang tidak akan mungkin kembali kepada situasi awal ketika belum terpapar oleh COVID-19 ini. Ada yang menjadi janda, menjadi duda, menjadi yatim piatu, atau juga menjadi orang tua yang sebatang kara dan berbagai persoalan-persoalan lainnya. Dan kita bisa daftarkan hal-hal lainnya sebagai gambaran efek lanjutan yang bisa dialami oleh seseorang yang pernah terpapar oleh COVID-19 ini. Nah, dengan berbagai keadaan tadi, sekarang kita diajak untuk menerima kenyataan bahwa COVID-19 ini agaknya akan tetap bertahan dari pandemi menjadi endemi yang ada di antara kita dan kita hidup bersama-sama dengannya. Kita diajak menerima kenyataan bahwa sangat mungkin tetap akan terjadi orang-orang baru yang terpapar dan macam-macam kemungkinan sebagai akibatnya. Kita diminta untuk menerima kenyataan bahwa hidup kita tidak akan bisa lagi seperti dulu, entah yang terpapar ataupun yang tidak terpapar. Kita juga diajak untuk menerima kenyataan bahwa betapa banyak keluarga-keluarga yang kita cintai yang telah kembali pada Sang Halik, yang tidak mungkin kita panggil kembali untuk ada bersama-sama dengan kita.
Tentu kita hendak diajak untuk menerima kenyataan ini, bukan dalam sebuah kepasrahan, tapi dalam pengharapan, agar tidak kemudian dalam kepasrahan menjadi makin parah dalam situasi dunia yang memang penuh dengan hal-hal yang membuat kita bisa makin parah dalam berbagai macam situasi. Dan dengan memperhatikan berbagai hal tersebut, maka saya mengajak kita bersama malam hari ini untuk melihat bila konteks luar agaknya sulit untuk kita ubah sesuai yang kita harapkan. Dan kita perlu ada di tengah-tengah situasi yang seperti itu. Maka agaknya bagian dalam diri kita yang perlu kita benahi bersama-sama. Dalam kebersamaan, menyangkut hati, menyangkut pikiran, dan rangka hidup kita bersama ke depan. Dan untuk ini saya ambil dari Filipi pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9 yang tadi sudah dibacakan sebagai dasar perenungan untuk kita. Mengacu ayat 2 sampai ayatnya yang ke-4. Di sana ada menggambarkan adanya perselisihan antar para tokoh. Dalam hal ini ialah antara Euodia dan Sintike, sehingga memerlukan peran Sosugos untuk mendamaikan mereka. Tampaknya ada cara pelayanan dan motivasi pelayanan yang berbeda antara mereka yang mendatangkan pertentangan, yang mendatangkan konflik. Dan kenyataan ini tidak boleh berkepanjangan. Karena ada tantangan besar yang dialami oleh jemaat Filipi dan ada pelayanan yang perlu dikembangkan untuk meneguhkan iman pengharapan umat yang ada kala itu. Dari banyak kemungkinan pesan yang bisa kita ambil dari ayat 2 sampai 4, saya ambil satu hal, yakni perlunya memperteguh kebersamaan dalam perbedaan masing-masing. Untuk itu maka diperlukan hati yang rela menerima kelebihan orang lain, menerima kekurangan diri sendiri, dan melakukan perpaduan antara yang kurang dan yang lebih, sehingga ia menjadi saling memperkuat satu terhadap yang lain. Hal ini mengingatkan saya kepada nas yang lain ialah dalam Pengkhotbah 4 ayat 12 yang berbunyi, dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Untuk aktualisasi poin ini saya awali dengan hal yang sifatnya sederhana. Dan untuk yang sederhana ini saya awali dengan pengalaman keluarga. Sebagai contoh misalnya pengalaman saya bersama istri. Sesudah kami terpapar, jam tidur kami sampai hari ini itu berbeda. Saya mulai mengantuk dan mulai bisa tidur kisaran jam 11 malam. Kadang-kadang bisa lewat juga. Sementara istri saya itu tidak bisa tidur sebelum jam 12. Rata-rata sekitar jam 1 baru bisa tidur. Nah kemudian untuk jam bangun, saya memang biasa lebih cepat. Dan biasanya kalau saya sudah bangun, saya biarkan saja istri saya tetap dalam keadaan tidur. Sementara anak kami ada yang perlu ditemani untuk dia bersekolah. Yang perlu didampingi, mulai dari urusan mandi dan seterusnya. Ya, dalam situasi itu yang kami lakukan, yang saya lakukan ialah, ya sudah, saya bangun, saya biarkan istri saya tetap dalam keadaan tidur. Saya siapkan air panas, saya siapkan teh, saya siapkan kopi. Saya dampingi anak saya. Ketika saya harus ada mengajar di jam pertama misalnya cepat-cepat, lalu segera saya benahi misalnya jaringan-jaringan laptop dia supaya bisa jalan selama sekolah dengan online. Sepintas rasanya kok ada yang aneh. Saya sebagai suami, sebagai laki-laki bangun lebih awal. Saya merebuskan air, menemani anak untuk bangun dan seterusnya. Istri saya masih tidur. Mungkin ada rasa aneh dalam hal tertentu. Tapi situasi konkret yang kami rasakan dan relasi yang perlu dibangun ialah perlu ada kreasi baru membangun relasi antar kami berdua. Ada perlu sikap saling menerima kenyataan kelemahan yang lain. Kelemahan diri sendiri. Kelemahan yang lain ditutupi oleh kelebihan diri dan seterusnya sehingga tetap terjaga keindahan dan keharmonisan. Ini sekedar hal kecil. Nah, untuk hal yang lebih luas dalam kehidupan berjemaat, kita perlu mengembangkan pelayanan yang makin variatif. Seiring perkembangan yang kini ada, yang kini hadir di tengah-tengah kita bersama.
Sangat bagus dan tepat kita pada malam ini sebagai pengantar tadi dari unsur pemuda. Sekaligus sebagai gambaran era kita hari ini ialah era di mana kreativitas diperlukan. Variasi pelayanan diperlukan. Itu berarti banyak pihak perlu dilibatkan. Entah terkait dengan COVID-19 dan dampak-dampak yang ditimbulkannya. Ataupun juga peluang yang tersedia di era 4.0 ini yang memerlukan kreativitas dan banyak orang terlibat di dalamnya. Ada punya kelemahan, ada punya kelebihan di era hari ini yang perlu disinergikan dalam saling melengkapi. Ada generasi tua, ada generasi milenial, ada para pendeta, dan ada banyak yang bukan pendeta yang perlu ambil bagian dalam kebersamaan. Sehingga kita tetap melangkah dalam kepastian, dan gereja tetap ambil bagian dalam karya pelayanannya, entah terkait dengan COVID-19 ini, atau hal-hal lainnya yang merupakan bagian dari tugas panggilan gereja itu. Poin kedua, saya ambil mengacu ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Dalam ayat 5 sampai 7 adalah penekanan Paulus agar jemaat Filipi tidak larut dan dikuasai oleh kekhawatiran, melainkan memiliki hati yang bersukacita dan bersyukur. Dengan hal tersebut, maka kebaikan hati atau kehadiran seseorang akan berdampak dan dirasakan oleh orang lain. Untuk poin ini saya diingatkan kepada nas, dan yang pasti kita semua sudah sangat biasa di anak sini, bahkan jadi nyanyian kita. Amsal 17 ayat 22 yang mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Banyak hal memang yang mengkhawatirkan kita saat ini. Baik yang datang dari luar, maupun yang datang dari dalam diri sendiri. Apapun alasan, apapun penjelasan tentang COVID-19 ini, tetap ia menakutkan, ia mengkhawatirkan. Apalagi sekarang ada ajakan, mari kita siapkan diri untuk hidup bersama, untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Kalau bersahabat dengan kawan yang menghidupkan, itu memang yang kita cari. Tapi ini bersahabat dengan musuh yang siap mematikan. Tentu ia mendatangkan ketakutan. Tentu ia bisa juga memunculkan macam-macam bentuk kekhawatiran. Justru dalam situasi seperti itulah, kemudian ajakan Paulus ini menjadi berlaku bagi kita dan sangat aktual. Kita diajak untuk tetap memiliki hati yang bergembira dalam situasi tiada kegembiraan. Kegembiraan yang dibangun bukan sebagai sebuah euforia yang tanpa mawas diri, yang tanpa sadar, yang tanpa rasio. Tapi sebuah kegembiraan yang waspada juga dengan macam-macam bahaya yang ada di sekitar di mana kita ada. Dan hati yang gembira akan membangun semangat dan gairah dalam kehidupan. Dan hati yang bergembira kita dimampukan menikmati apa yang masih bisa kita nikmati, walaupun tidak seindah dulu, seindah sebelumnya. Hidup kita hanya satu kali. Dengan hati yang tetap bergembira, memungkinkan kita mengalami dan menikmati hidup itu selagi kita masih ada. Kemudian pada saat yang sama juga ketika berbicara menyangkut hati yang gembira ini, sekaligus ia menunjukkan bahwa seseorang dengan ia mampu bergembira, ia akan mampu juga menggembirakan orang lain. Apalagi kalau seseorang yang sempat terpuruk, yang sempat dalam keadaan sangat-sangat parah kejatuhannya, yang sempat sangat parah keadaan terpaparnya, ia mampu sehat, ia mampu bangkit kembali, ia mampu bergembira kembali. Ada daya yang luar biasa akan keluar dari kegembiraan itu untuk mungkin menggembirakan orang lain. Sehingga kegembiraan seseorang akan berdampak menghadirkan suasana gembira yang juga bisa dialami oleh orang lain dimanapun ia ada. Khususnya bagi saudara-saudara yang pernah terpapar. Kita yang pernah terpapar. Saya yakin kita tahu betul bagaimana rasa khawatir.
rasa takut mati, dan macam-macam bentuk ketakutan lainnya. Dan bila kini kita sudah dipulihkan dan disembuhkan, saya yakin juga kita punya kemampuan untuk memahami dan melakukan bagaimana menggembirakan yang lain yang masih dalam keadaan memerlukan perjuangan untuk bisa bangkit, untuk bisa yakin, dan kemudian bisa bergembira di dalam kehidupannya. Poin ketiga saya ambil dari ayat 8 sampai 9. Di awal atau dari awal ayat yang ke-7 sudah ada ditegaskan, kemudian dilanjutkan pada ayatnya yang ke-8 dan 9. Di sana Paulus menekankan perlunya memiliki pikiran yang positif. Karena itu maka pada ayat yang ke-7, pikiran yang positif adalah bagian dari berkat Tuhan. Berikutnya pada ayat yang ke-8, berpikir positif atau memikirkan hal-hal yang positif perlu menjadi gaya hidup orang-orang percaya. Untuk memaknai lebih lanjut apa yang dimaksudkan dengan berpikir positif yang Paulus tegaskan di sini, saja kita melihat kepada pengalaman Paulus bersama Silas ketika mereka terpenjara di Filipi. Jadi surat ini kepada jemaat di Filipi, saya ambil kisah bagaimana ketika Paulus dan Silas terpenjara di Filipi. Dalam Filipi pasal 16 ayat 24 sampai 26. Di sana mereka ditangkap. Mereka diperlakukan sebagai penjahat kelas kakap. Mereka ditempatkan di ruang paling tengah dari penjara itu. Kaki mereka dibelenggu dalam pasukan yang kuat. Dan mereka dijaga oleh pasukan yang sangat ketat. Mereka betul-betul diperlakukan sebagai penjahat kelas kakap yang berbahaya. Dari segi situasi yang ada kali itu, tidak ada apapun yang bisa mendukung mereka untuk melihat hal-hal yang baik. Di tengah-tengah penjara sehingga tidak mungkin mereka bisa melarikan diri. Kaki yang dipasung dan kuat tidak mungkin mereka melarikan diri. Pengawal yang sangat ketat tidak memungkinkan mereka untuk melarikan diri. Yang ada ialah sesuatu yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, yang serba buruk, yang serba negatif. Itu yang terjadi di kala itu. Tapi apa yang kemudian terjadi? Berangkat dari hati yang bergembira. Berangkat dari kemampuan berpikir yang positif dalam situasi yang serba negatif. Mereka mampu mengeluarkan kata-kata baik dalam bentuk nyanyian ataupun dalam bentuk penjelasan yang kemudian menghantar pada kehidupan baru baik untuk diri mereka maupun juga bagi orang lain yang ada di sekitar di mana mereka ada. Mereka dimampukan mengangkat puji-pujian bagi Tuhan. Dan dengan puji-pujian itu kemudian Tuhan bekerja berkarya dengan cara yang sangat luar biasa. Pintu penjara dibukakan, belenggu mereka dibukakan. Dan ketika kepala penjara dalam kegugupan, ketakutan mau bunuh diri, keluarlah kata-kata menghidupkan dari Paulus sehingga ia pun tidak jadi bunuh diri. Ini yang tampak dalam pengalaman Paulus. Sehingga bagian akhir ayat itu menegaskan ialah di antaranya apa yang kamu lihat dan yang kamu dengar padaku, lakukanlah itu. Nah di sini ajakan dari Paulus bagi kita bersama untuk mencoba melihat segi-segi yang positif di antara hal-hal buruk, hal-hal yang serba negatif itu. Ini bukan pekerjaan mudah. Tidak selalu berhasil. Ia memerlukan perjuangan dan kata yang digunakan pun adalah kata perintah. Pikirkanlah. Ini perintah. Ini memerlukan perjuangan. Sehingga baik kita bersama, langkah-langkah berikutnya memerlukan perjuangan agar kita dimampukan melihat segi-segi yang positif yang bisa kita kerjakan dalam situasi yang berat, yang serba negatif yang ada kala ini. Lebih daripada itu, dan kita mampu untuk hati yang bergembira. Kita mampu untuk berpikir yang positif dan melihat segi-segi yang positif dalam situasi apapun. Ia sekaligus membuka ruang bagi Allah untuk mengerjakan perkara-perkara melampaui yang bisa kita bayangkan untuk kebaikan kita, bahkan untuk dunia di mana kita ada. Kreativitas akan hadir dan berkembang
dari orang-orang yang mampu berpikir positif dan memikirkan hal-hal yang positif, sekalipun di tengah-tengah situasi yang tampaknya serba buruk. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai bagian akhir, namun bukan yang paling kecil, yang mau saya tegaskan ialah bahwa kemungkinan kita untuk bisa memperkokoh kebersamaan dalam situasi yang mencerai-beraikan, memiliki hati yang gembira dalam situasi yang membuat kita frustasi, berpikir positif di tengah-tengah situasi yang serba negatif, hanya mungkin ketika Allah itu yang menjadi andalan kita. Inilah iman itu. Sehingga sekarang penglihatan kita ialah ketika berbicara menyangkut beriman, tidak usah kita bayangkan sekarang dengan beriman dan percaya pada nama Yesus, maka COVID-19 akan hilang segera. Yang sekarang diperlukan ialah dalam nama Yesus, saya berani ada bersama di antara COVID-19 dan tetap sehat, tetap bergembira, dan tetap hidup bermakna. Karena itu maka perlu ada kebersamaan satu dengan yang lain. Perlu kita jaga hati yang tetap bergembira, tidak dikuasai oleh macam-macam bentuk kekhawatiran. Dan perlu kita berjuang bersama, mencari celah-celah segi-segi positif di antara banyak hal buruk yang negatif yang kita jumpai kini dan di hari-hari yang akan datang. Dengan itu, maka Allah yang kita andalkan akan nyata dalam hidup kita. Karena sungguh Dia adalah Allah yang ada bersama-sama dengan kita. Tuhan menolong dan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, dalam Yesus Kristus, kami percaya Engkau adalah Allah, adalah Tuhan di atas segala sesuatu. Dan segala hal ada dalam kendali Tuhan. Dan kami juga percaya dan berjuang untuk percaya bahwa ada tangan rahasia Tuhan yang terus bekerja berkarya. Termasuk ada bersama-sama dengan kami. Di tengah-tengah macam-macam mara bahaya yang kini sedang ada di antara kami. Dan kami juga di antara macam-macam bahaya itu, khususnya virus COVID-19 ini. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami sudah mendengarkan sapaan firman dan rangka menolong kami masing-masing untuk dimungkinkan hadir di tengah-tengah situasi yang membahayakan. Namun kami tetap baik, aman, dan sehat. Bahkan tetap dimampukan hadir bermakna bagi orang lain, bagi dunia ini. Hadir bermakna tetap menjalankan tugas panggilan gereja sebagai gereja, dan juga tiap-tiap pribadi sebagai warga gereja. Biarlah firman yang sudah kami dengar, Tuhan meteraikan dalam hati dan hidup kami. Dan mampukanlah kami untuk terus mengembangkannya, sehingga kami pun makin dikuatkan, makin dikembangkan dalam memahami, menghayati firman-Mu. Dan dengannya pula kami makin dimampukan untuk hadir di tengah-tengah dunia, mengalami dan menjalani kehidupan yang baik, bahkan menjadi alat kesaksian Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Bapa di surga, kami menyerahkan gereja Kalimantan Evangelis. Kami semua pihak yang bertanggung jawab dalam rangka penataan pelayanan gereja, mulai dari tingkat majelis sinode sampai ke tingkat majelis jemaat. Mampukan kami untuk menata pelayanan sedemikian rupa, sehingga gereja kami akan terus bertumbuh berkembang di hari-hari yang akan datang. Dan lebih dari itu, kehadiran gereja dalam tugas panggilannya makin nyata berdampak, dirasakan, dialami oleh dunia di mana gerejamu ada, dalam berbagai bentuk kemungkinan, sesuai tuntutan kebutuhan pelayanan yang ada di dalam gereja, di dalam jemaat, dan juga di tengah-tengah dunia. Kami menyerahkan bagi banyak orang yang sedang dalam perjuangan untuk tetap sehat dan pulih. Oleh karena mereka sempat terpapar COVID-19, Engkau tolong mereka Tuhan, agar mereka dikuatkan dalam perjuangannya dan pulih pada waktunya.
Begitu pula bagi saudara kami yang mengalami efek berkepanjangan akibat dari terpapar COVID-19 ini. Kuatkan kami juga untuk terus berjuang menerima kenyataan yang ada dan tetap menikmati hidup sedemikian rupa. Agar kami semua tetap dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Dan tetap dimampukan menikmati hidup kami. Walaupun ada banyak perubahan dan kelemahan yang kami rasakan. Kami juga menyerahkan bagi banyak orang, warga jemaat kami juga yang saat ini menjadi bagian dari korban banjir di Kalimantan Tengah dan juga banyak wilayah lainnya. Mampukan kami untuk kuat melewati masa-masa berat ini. Dan lebih daripada itu, mampukan kami ambil bagian berperan sesuai yang mampu kami kerjakan. Untuk saling menopang satu dan yang lainnya. Sebagai sama saudara dengan siapapun juga. Dan dimanapun kami ada. Tuhan, kami menyerahkan juga pemerintah kami yang terus berjuang keras dalam rangka upaya pengendalian atas pandemi COVID-19 ini. Kami juga bersyukur bahwa ada penurunan angka yang diumumkan pada hari ini. Bahkan ada provinsi yang sudah pada level 1. Tuhan, kami bersyukur atas semuanya. Tapi biarlah kami semua terus meningkatkan kewaspadaan warga masyarakat dan juga pemerintah dalam rangka perjuangan mereka untuk mengendalikannya. Biarlah kami dalam waktu segera bisa mengambil aktivitas yang lebih baik lagi. Kehidupan yang lebih baik lagi di waktu-waktu yang akan datang. Begitu pula macam-macam bentuk pelayanan gereja yang sedang dirancang ke depan, termasuk dalam rangka ibadah penguatan di minggu yang akan datang. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mampukan kami menata mengelolanya dan baik, sehingga kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Bapa di surga, inilah kami serahkan masing-masing diri kami sebagai pribadi ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau bekerja berkarya dalam diri kami masing-masing, karena Engkaulah andalan kami, di dalam Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan atas kebenaran firman Tuhan. Amsal 15 ayat 13 mengatakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memiliki hati yang bergembira? Boleh lambaikan tangan bersama-sama saya. Puji Tuhan. Seperti pujian yang akan kita sampaikan bersama, kita rindu untuk memiliki hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat. Mari kita naikkan pujian ini sebagai ungkapan sukacita kita di hadapan Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Sekali lagi kita mau katakan, tidak mengurangi kegembiraan kita, hati yang gembira adalah obat.
patah, hati yang patah, keringkan hati yang gembira, Tuhan senang. Adalah obat api semangat yang patah, keringkan pula hati yang gembira, Tuhan senang. Biarlah hati yang gembira jadi hati setiap men Bapak Ibu, apapun keadaan di tengah pandemi yang menjadi endemi, hati yang gembira adalah obat. Sekali lagi kita nyanyikan hati yang gembira adalah obat. Hati yang senang, hati semangat yang patah, keringkan cepat, hati yang gembira adalah obat. Seperti obat, hati yang senang, hati semangat yang patah, keringkan cepat, Tuhan Kita mengakhiri ibadah kita saat ini dengan menerima berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Dia melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara-saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan memberkati kita. Selamat Silakan malam, masuk Tuhan dalam memberkati. saat yang teduh. Amin. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Teras. Selamat malam Bapak. Apa kabar Pak Yulian? Baik. Puji Tuhan. Baik. Pak Teras Selamat juga malam Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, keikutsertaan kita semua dalam ibadah penguatan ini. Istimewa terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Keloso yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Ibu Pendeta Messi Sita yang telah menjadi liturgus. Terima kasih kepada Bapak Yulindra Dedi yang telah menyampaikan pengantar bagi kita. Ibadah penguatan minggu depan akan kita laksanakan yaitu dengan model TIC yang akan dibawakan oleh STT GKE, di mana yang akan menyampaikan firman Tuhan yaitu Ibu Pendeta Dr. Enta Malasinta. Kami memohon kesediaan anggota Majelis Sinode GKE dari daerah Katingan, yaitu Bapak Dr. Andes Robi MAP, yang akan menyampaikan kata pengantar dalam ibadah penguatan pada minggu yang akan datang.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Salam. Shalom. Amin. Selamat malam Pak Teras. Terima kasih. Malam, Tuhan Yesus memberkati. Makasih semua malam. Makasih. Selamat malam Bapak Ibu, mohon izin lip. Terima kasih. Selamat malam Pak Teras, izin. Malam,Rik Dedi. Rika Surasela, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Pak Teras. Selamat malam Pak Tawar. Malam Pak Sehat, Teras. Pak, salam hormat. Terima Ya, kasih. sehat. Besok Selamat malam malam Pak ya. Ya Pak, besok malam Pak. Terima kasih. Selamat malam. Ya. Pantau. Ya, masih.